Selamat malam, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya. Ya, Ya, silakan Pak. Langsung ya. saja. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Saudari siapa Gabriela. Ya, panggilannya apa? Gaby, Ella, atau Saya dengan Gaby, Pastor. Gaby ya. Oke, Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, Pastor Tony, terima kasih juga untuk paparannya, memudahkan saya. Jadi saya tidak perlu mengulang beberapa hal yang sifatnya introductory. Jadi saya langsung aja menyampaikan materi saya langsung berupa analisa. Dan saya sudah diperkenalkan, memang nama saya YTH, jadi saya bersyukur juga walaupun ada hamba Tuhan lain yang kelihatannya lebih sukses gitu sesuai namanya, tapi saya yang paling terhormat ya. Oke, kadangkala YTH bukan yang terhormat tapi yang terhalu juga ya kadangkala. Nah, oke, bedanya tipis antara yang terhormat dengan yang terhalu. Nah, hari ini kita akan bicara tentang child free. Wah, kalau dulu itu gambarannya orang melihat ya zaman dulu banget gitu. Kalau melihat anaknya banyak gitu kan, orang-orang tuh berkata, aduh, orang itu diberkati Tuhan gitu. Orang itu luar biasa gitu kan. Apalagi ada tambahannya lagi kan ya. Mangan rak mangan pokoknya ngumpul gitu kan ya, pokoknya nggak makan yang penting ngumpul aja gitu, maksudnya ya walaupun punya anak banyak nggak bisa ngasih makan, yang penting ngumpul aja, ngumpul sama tetangga yang punya makan ya supaya lumayan enak gitu. Nah, ada orang yang berpikir bahwa punya anak tuh banyak itu pas semakin punya anak banyak tuh rasanya kayak bahagia banget gitu, tapi sekarang loh orang kalau melihat ya ibu-ibu bawa anaknya 4 gitu kan, orang langsung berkata, aduh kasihan ya orang itu, aduh anaknya 4, aduh kasihan gitu. Atau kalau nggak kasihan gitu ya, orang selalu mikirnya gini, orang ini nafsunya gede banget, anak sampai 4 gitu kan ya. Padahal apa hubungannya jumlah anak sama nafsu itu nggak ada hubungannya. Tapi itulah cara orang memahaminya itu kadang-kala seperti itu ya gitu. Itu ada sebuah ilustrasi, ada ibu-ibu kan. Jadi ada ibu-ibu tuh pergi ke luar negeri gitu. Jadi dia bawa anaknya 4 gitu kan, mau menemui suaminya yang lagi kerja di luar negeri gitu. Wah, anaknya 4 tuh lari ke sana kemari di bandara gitu kan ya. Akhirnya dia sampai di bagian imigrasi, dan imigrasinya biasalah mesti tanya kan, di bandara mesti ditanya apakah Anda membawa senapan, pistol dan sebagainya gitu kan. Lalu ibu ini dengan santai menjawab, Pak, seandainya saya bawa pistol, saya sudah pakai tadi untuk anak-anak saya sejak tadi ya, saya sudah nggak tahan ngadepin anak saya. Nah, itu kan gambaran orang itu kayak jadi guruan yang menandakan bahwa punya anak itu nggak enak. Punya anak itu nggak enak. Nah, ini yang akhirnya merebak ke berbagai tempat gitu. Punya anak nggak enak. Apalagi nanti kalau sudah punya anak cerai, aduh urusannya panjang banget begitu kan ya. Waduh rasanya kayak, apalagi kalau sudah cerai, cerainya nggak baik-baik, anaknya mirip bapaknya lagi. Aduh, itu tiap hari ngelihat itu kan rasanya kayak, wah berat banget gitu. Jadi ada banyak alasan seperti yang Pastor Tony sudah sampaikan, akhirnya orang memandang bahwa ya rasanya paling baik bagi kita adalah untuk child free. Nah, saya akan mencoba menganalisa ini, tapi sebelum saya menganalisa, saya ingin memberitahu bahwa ini adalah sebuah pilihan. Katanya mereka, ini adalah sebuah pilihan. Nah, apakah benar child free itu adalah sebuah pilihan? Ini menarik ya. Pilihan dalam arti apa? Banyak orang menyamakan child free itu dengan orang memilih stroberi misalnya. Mau es krim rasa apa? Stroberi atau vanilla. Nah, orang merasa bahwa, oh ya saya pilih vanilla saja. Itu my choice. Jadi kalau orang mengatakan that's my choice, artinya apa? Itu personal choice yang tidak ada kaitannya dengan benar salah. Beberapa orang berpikir bahwa masalah child free itu benar-benar masalah personal, pilihan, personal taste yang tidak ada hubungannya dengan morality. Nggak ada hubungannya dengan moralitas, nggak ada hubungannya dengan benar salah. Sama seperti misalnya orang lebih suka jeruk daripada apel, salah nggak? Tidak salah. Nah, mereka ngomong begitu pula dengan child free. Kalau kamu milih punya anak, terserah. Aku milih tidak punya anak, juga terserah. Itu ibarat kita milih ice cream saja. Beda pilihan warna, beda pilihan rasa, beda pilihan harga, tidak ada masalah. Tapi saya yakin pilihan ini bukan pilihan personal sih. Pilihan ini adalah pilihan moral. Kenapa? Karena nanti ada motivasi yang ikut bermain di situ. Kalau ada motivasi tertentu yang ikut bermain, dan yang kedua, karena dampak yang dihasilkan dari pilihan itu berkaitan dengan banyak orang.
maka itu menjadi sebuah pilihan yang sifatnya bukan cuma personal, tetapi juga masalah moral. Jadi bukan masalah cuma personal, tapi juga masalah moral. Contoh ya, misalnya begini. Saudara ini ada yang suka, misalnya nih ya, Pak Ardi, wah itu suka snacknya itu coklat gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, wong sukanya coklat misalnya. Saudari Gaby suka petai mentah misalnya gitu ya, snacknya, camilannya gitu. Terserah nggak? Terserah, nggak apa-apa. Tapi begitu saudari Gaby makan petai mentah di mana-mana dan ngobrol dengan banyak orang, seolah-olah tidak ada masalah, maka apa yang dia lakukan menjadi masalah moral. Pahamnya maksudnya? Jadi masalah moral. Contoh nih, misalnya nih, orang ngupil. Ngupil itu pilihan personal. Saudara mau biarkan dulu, nanti kalau banyak baru nyari pengepul, atau saudara mau dikit-dikit dibersihkan, silahkan saudara. Benar ya? Itu pilihan saudara gitu. Itu pilihan saudara. Bahkan beberapa orang ketika ngupil langsung dimakan juga. Ya terserah saudara. Memang ada beberapa orang tuh menjadi penyuka kayak begitu ya. Saya lihat beberapa wajah ini langsung ingat masa kecilnya semua. Nah, jadi kalau itu kita lakukan, yaitu your own choice, nggak apa-apa. Tapi perhatikan ya, kalau saudara ngupilnya di depan orang dan melakukan itu di depan orang, dan kalau saudara ngupil, lalu saudara taruh upilnya di mejanya orang atau di tempat-tempat publik, maka itu jadi masalah moral. Paham ya maksud saya? Kalau itu di meja saudara sendiri terserah. Tapi begitu itu membawa dampak keterkaitan dengan orang lain, maka itu bukan lagi masalah personal taste, bukan. Tapi itu masalah moral issue. Dan itulah yang saya ingin dari awal kita coba memahaminya. Jadi banyak orang mengatakan that's my choice, that's my life gitu kan. Nggak ada kaitannya dengan moralitas. Menurut saya itu sesuatu yang keliru. Nah, sekarang saya akan memberikan klarifikasi di awal dulu. Sebelumnya saya akan memberikan klarifikasi di awalnya supaya tidak salah paham. Ini dia klarifikasi saya. Yang saya bahas child free di sini adalah tentang ketidakmauan, bukan ketidakmampuan. Jadi ketidakmauan bukan ketidakmampuan. Ada beberapa orang yang memang tidak mampu untuk punya anak. Entah secara fisik tadi Pastor Tony sudah menyebutkan, memang ada beberapa orang yang kurang subur, mau bayi tabung apa segala macam begitu segala macam, tabung sudah dipakai ya, sampai tabung oksigen, tabung LPG semua dipakai, tetap nggak bisa punya anak. Ada orang yang modelnya begitu. Jemaat saya ada juga yang sudah pakai bayi tabung tetap nggak bisa. Beberapa pakai bayi tabung bisa gitu kan ya. Ada yang pakai cara normal itu wah bisa juga punya anak ya, puji Tuhan lah. Yang nggak punya juga tetap puji Tuhan ya kan, berarti Tuhan punya rencana yang berbeda untuk masing-masing orang. Ini bukan masalah tidak mampu, tapi masalah tidak mau. Ada orang yang memang secara sengaja dia tidak mau, tapi yang bermasalah itu begini, ketika mereka tidak mau, lalu mereka menggunakan alasan tidak mampu untuk menutupi ketidakmauannya dia. Saya ulang sekali lagi ya. Ada orang-orang yang alasan utamanya itu sebetulnya tidak mau, tapi akhirnya menggunakan ketidakmampuan mereka untuk menutupi ketidakmauan mereka. Contoh ya, beberapa orang tuh bilang begini, saya nanti kalau nikah, saya nggak mau punya anak. Karena punya anak itu mahal. Saya nggak mampu secara ekonomi. Tapi ternyata nikahnya, weddingnya mahal banget. Dan ketika menikah, dia bisa punya rumah mewah banget. Gitu. Tapi alasannya child free karena mahal gitu. Bagaimana bisa? Rumahmu aja besar kok gitu kan. Jadi sebetulnya yang lebih tepat itu adalah dia tidak mau lalu mencari segala macam alasan untuk membenarkan pilihannya tadi. Ada banyak hal yang bisa saya jadikan contoh, tapi rasanya saya tidak akan fokus ke sana karena waktunya terbatas. Kalau mau tanya nanti bisa di Q&A. Jadi ini klarifikasi saya yang pertama. Saya membicarakan tentang ketidakmauan, bukan ketidakmampuan. Ketidakmauan yang dibungkus oleh ketidakmampuan tetap juga akan saya sorot di sana. Yang kedua, klarifikasi saya adalah begini, bahwa beberapa kesalahan serupa harus kita waspadai karena bisa saja terjadi pada mereka yang memiliki anak. Karena bisa saja terjadi
pada mereka yang memilih untuk memiliki anak. Saya beri satu contoh misalnya begini. Beberapa orang yang menganut child free, beberapa ya, saya tidak mengatakan semuanya. Beberapa orang yang menganut child free, mereka itu terjebak pada narsisisme. Terlalu mengasihi diri sendiri, egoisme. Mereka berpikir bahwa it's my life gitu. Untuk apa? Saya mengikuti pandangan orang, it's my life. I will do whatever makes me happy. Itu pandangannya mereka. Egois banget kan? Itu egois banget. Nah, tapi kita harus berhati-hati juga karena orang-orang yang punya anak itu juga bisa terlibat pada egoisme. Misalnya apa? Kenapa punya anak? Iya, supaya nanti kalau tua ada yang merawat saya. Egois nggak? Egois. Egois. Jadi punya anak untuk kepentingan kita. Itu egois. Itu egois. Kalau saya misalnya ditanya, kenapa punya anak? Saya tidak akan pernah menjawab supaya nanti masa tua saya ada yang menjaga. Tidak. Kalau pada akhirnya anak saya mau merawat saya pada waktu saya tua, ya puji Tuhan, itu bonus. Tapi saya tidak pernah menjadikan, punya anak kenapa? Ya supaya nanti kalau tua itu ada yang merawat kita. Itu egois banget sih. Menurut saya juga egois. Jadi kita harus berhati-hati karena kesalahan yang dilakukan oleh sebagian penganut child free itu juga bisa dikenakan kepada mereka yang memiliki anak. Nah, having said that, sekarang mari kita akan melihat telaah secara moral teologis ya. Jadi telaah saya ini secara moral teologis. Nah, moralnya lebih ke arah filosofi. Jadi moral filosofi, filsafat moral sebetulnya. Karena filsafat itu luas sekali dan saya hari ini cuma akan fokus kepada filsafat moral, itu pun dengan waktu yang sangat pendek. Saya akan mencoba menerjemahkannya dalam bahasa yang sederhana. Karena saya tahu ya, belajar filsafat itu tidak untuk semua orang lain. Terutama bagi Bapak Ibu saudara yang hidupnya sudah sulit, ngapain belajar filsafat untuk mempersulit kan ya. Udah sulit, ngapain belajar yang sulit-sulit. Tapi saya ingin membuatnya menjadi lebih sederhana. Tapi kalau beberapa orang itu belajar filsafat malah bersyukur akhirnya. Setelah belajar filsafat, dia bisa mensyukuri pernikahannya. Ternyata ada yang lebih rumit daripada pernikahannya, yaitu filsafat. Nah, kita nanti buktikan ya apakah benar filsafat lebih rumit daripada pernikahan. Ibu saudara sekalian. Oke, saya akan memberikan beberapa pandangan. Yang pertama, pandangan saya begini. Moralitas personal yang subjektif bukan pilihan yang bijak. Moralitas personal subjektif bukan pilihan yang bijak. Keterangannya begini. Kebebasan sejati tunduk pada kebenaran dan nilai. Tunduk pada kebenaran dan nilai. Jadi ada yang disebut sebagai batasan dan ukuran, ada pertimbangan kultural. Maksudnya begini, banyak di antara orang itu berpikir bahwa ya itu pilihanku. Selama aku tidak merugikan orang, ya berarti nggak masalah. Perhatikan ya, selama aku tidak merugikan orang, ya aku tidak masalah. Banyak orang berkata begitu. Tapi kalau kita coba berpikir secara logis ya, secara moral, filsafat moral, kalimat itu banyak salahnya. Banyak salahnya contohnya begini nih. Contoh ya saya kasih tahu. Andainya saudara itu punya uang banyak. Terus ada orang kekurangan. Saudara tidak menolong. Hak saudara nggak menggunakan uangnya untuk apapun? Hak saudara? Hak saudara. Ketika saudara tidak menolong orang lain, apakah saudara merugikan orang itu? Tidak. Ya uangnya saudara sendiri kok. Tapi sekarang saya tanya ya, kira-kira masyarakat menilai orang itu sebagai apa? Sebagai tindakan yang benar gitu? Saudara bisa nolong tapi saudara nggak menolong orang? Susah. Orang pasti akan mengatakan tindakanmu itu salah. Ketika kamu bisa menolong, kamu harus menolong. Jadi tidak cukup. Kalau kita itu cuma berkata begini, yang penting saya tidak merugikan orang. Lu gue, yang penting lu nggak nyenggol gue. I will do whatever I want. As long as I feel good, I will do it. Mau itu kan kayaknya tuh diulang-ulang terus kan dalam budaya postmodern ini. Tapi itu adalah kalimat-kalimat yang tidak logis dan tidak bisa dihidupi.
Saya itu pernah bincang-bincang dengan teman saya, tapi sudah teman dekat banget kan ya. Dia bilang, pokoknya ya, as long as you feel good, you do it. Itu benar buat kamu. Jangan peduli orang lain ngomong apa. Terus saya senyum dan saya ngomong sama dia gini, seandainya ya, sekarang kamu saya tampar, kamu marah nggak? Ya marahlah. Seandainya saya jawab, I feel good. I feel good. Nampar orang yang beda pendapat sama aku. Kira-kira aku tetap salah nggak? Dia bilang, tetap salah. Loh, katamu tadi as long as someone feels good, ya sudah, jangan peduli omongan orang. Jadi, aku akan tampar kamu, kamu bilang aku salah, aku tidak peduli. Aku akan mengikuti moralitasmu. Tiba-tiba dia bisa ngomong itu salah. Aneh kan ya? Awalnya dia bilang itu nggak salah. Nggak ada salah benar. Akhirnya dia bisa paham bahwa itu salah. Tetap di dalam segala sesuatu itu ada batasan, ada ukuran, dan yang membatasi itu apa? Kebebasan yang membatasi apa? Yang membatasi itu truth and value. Kebenaran dan nilai. Jadi sebetulnya orang-orang yang mencoba untuk bebas ini, dia mengatakan aku child free, that's my right, gitu kan ya. Orang lain itu nggak berhak untuk mengurusi, that's not their business. Sebetulnya kebebasan mereka itu diletakkan pada satu value. Value-nya apa? Happiness. What matters most in life is happiness. Mereka punya value semacam itu. Nah, karena mereka punya value semacam itu, maka mereka tidak peduli dengan yang lain. Apapun yang mereka lakukan, selama mereka bisa merasa happy, yang mereka akan sebut itu haknya mereka. Jadi walaupun mereka kelihatannya free, punya freedom, tapi mereka terikat oleh sebuah value. Makanya ketika kita berbincang-bincang dengan orang penganut child free, kita juga harus melihat value dan melihatnya di dalam kerangka yang lebih luas. Value-nya apa? Kebenarannya apa? Nah, saya akan tunjukkan langsung ayat Alkitabnya supaya kita lebih paham ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kemerdekaan ada kaitannya dengan kebenaran. Lalu 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku. Halal ini maksudnya diperbolehkan ya. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba. Ada perbudakan di sana oleh suatu apapun. Jadi di dalam ayat ini kita diajar oleh Paulus satu kebenaran yang juga diakui di dalam filsafat moral. Yang non-Kristen, mereka juga mengakui ini. Bahwa orang itu sebetulnya benar-benar bebas kalau mereka itu bebas di dalam aturan. Bisa begitu ya. Contohnya misalnya beginilah ya. Orang itu merasa dirinya nggak masalah melakukan free sex misalnya. Saya pernah ketemu dengan orang yang merasa free sex itu oke gitu. Bahkan anak muda yang tidak melakukan free sex itu disuruh pergi untuk cek ke ahli jiwa, psikiater. Siapa tahu ada sesuatu yang salah dengan otaknya mereka. Ada anak-anak muda Kristen itu dapat tekanan semacam itu kan. Lalu saya ketemu dengan orang yang penganut free sex dan dia sangat mendukung free sex. Jadi bukan cuma pelaku ya, tapi dia pendukung. Lalu saya tanya kepada dia, apa kamu benar-benar free dalam melakukan free sex? Dia bilang, benar, aku nggak peduli omongan orang. I'm totally free in doing that. Terus saya bilang begini, kalau kamu benar-benar free, berarti kamu bisa nggak melakukannya dong. If you say that you are free to do it, so you are free not to do it. Terus dia bilang, nggak bisa, karena itu kebebasanku. Bagaimanapun, aku tetap akan melakukannya. Jadi kamu tidak bisa untuk tidak melakukannya. Dia bilang, iya, berarti kamu nggak free. Pahamnya maksudnya? Atau mulai merasakan betapa indahnya filsafat? Jadi ketika orang mengatakan dia free, itu harusnya benar-benar dia free gitu. Tapi ya, coba pikirkan gini, free itu mengasumsikan sesuatu sebetulnya. Ada aturannya kok free itu. Kalau saudara itu free mutlak, maka saudara itu harus memberi kesempatan orang lain untuk melanggar freedom saudara. Karena kalau saudara menginginkan kebebasan yang mutlak, maka orang lain juga harus diberi kebebasan yang mutlak. Nah, kalau setiap orang punya kebebasan yang mutlak, maka pada akhirnya setiap orang tidak punya kebebasan yang mutlak.
Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita semakin mencintai filsafat ya. Jadi begini, kalau kita menuntut kebebasan mutlak untuk diri kita, maka kita harus memberikan kebebasan yang mutlak untuk semua orang, untuk orang-orang lain. Tapi pada saat kita memberikan kebebasan mutlak kepada semua orang, maka pada akhirnya setiap orang tidak punya kebebasan yang mutlak. Kenapa? Karena kebebasan kita akan tergerus oleh kebebasan orang lain. Berarti kan orang lain bebas melakukan apapun termasuk merampas kebebasan kita kan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kebebasan mutlak itu keliru, tidak logis, tidak bisa dihidupi, itu maksud saya. Makanya kebebasan, walaupun orang menyebut itu personal, subjektif, tetap ada aturannya, tetap ada batasannya. Tidak mungkin benar-benar pure subjektif. Itu menurut saya omong kosong. Itu cuma permainan slogan di dalam zaman postmodernisme. Kan mari kita lihat yang kedua. Yang kedua begini, kebenaran moral juga diukur dari kontribusi bagi kebaikan bersama. Kebenaran moral juga diukur dari kontribusi bagi kebaikan bersama. Jadi apa yang terlihat netral pada dirinya sendiri atau apa yang tampak sebagai kebebasan personal bisa menjadi keliru apabila kurang memberi kontribusi bagi kemanusiaan. Saya ulang sekali lagi, apa yang terlihat netral pada dirinya sendiri atau apa yang tampak sebagai kebebasan personal bisa menjadi keliru apabila kurang memberi kontribusi bagi kemanusiaan. Nah, supaya tidak terlalu rumit, saya memberikan contoh ya, dan ini ilustrasi yang sering saya pakai di dalam seminar saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sering mengikuti seminar saya, teman-teman yang berapa kali ikut seminar saya, terutama tentang apologetika, yang pernah mendengarkan ilustrasi ini, mohon maafkan, ini akan menjadi repetition saja untuk refresh our mind. Nah, jadi begini, bayangkan ada petugas pemadam kebakaran nih, petugas pemadam kebakaran. Dengan timnya dia berusaha untuk memadamkan satu gedung. Sudah berhasil dipadamkan, kelihatan sudah aman lah, maksudnya tidak ada orang lagi di dalam walaupun masih ada api ya. Tapi sudah tidak ada orang lagi. Lalu petugas kebakaran yang terakhir keluar dari bangunan. Pada waktu dia keluar dari bangunan, dia mendengar teriakan tangisan anak kecil di dalam gedung. Tapi dia tahu nih, gedung ini sebentar lagi akan runtuh. Dia tahu. Seandainya, pikirkan ya, skenario pertama ya, seandainya petugas kebakaran itu tidak menghiraukan tangisan anak-anak itu, dan para wartawan tahu ada anak yang nangis. Seandainya pemadam kebakaran ini tidak mau masuk dan menyelamatkan, kira-kira berita di koran apa? Pemadam kebakaran ini pahlawan atau pengusut? Kira-kira orang memuji dia nggak? Kan dia sudah mati-matian tuh menyelamatkan apa semuanya dengan timnya kan, gitu menyelamatkan banyak orang. Tapi sekarang begitu dia mau keluar dari gedung, ada anak yang menangis. Bagaimana pandangan orang seandainya dia tidak menolong? Masih bingung memberikan jawabannya? Skenario-nya saya ubah dikit supaya lebih paham. Ternyata petugas ini akhirnya masuk, ada yang jawab pecundang gitu kan ya, penakut gitu, pecundang, pengecut gitu. Nah, seandainya skenario-nya saya ubah nih. Petugas kebakaran itu akhirnya masuk ke dalam gedung menyelamatkan anak kecil itu. Dan pada waktu mau keluar dari gedung, ternyata gedungnya itu runtuh. Dan pemadam kebakaran ini meletakkan anak kecil itu di bawah tubuhnya dia. Sehingga seluruh bangunan batu yang jatuh, kayu semua, menimpa kepala dan badannya dia. Petugas pemadam kebakarannya mati. Anak itu selamat karena diletakkan di bawah tubuhnya petugas ini. Kira-kira besok di surat kabar orang bilang apa? Dia pahlawan atau orang bodoh? Pahlawan kan ya? Aneh ya? Seandainya ya, petugas pemadam kebakaran ini bilang gini, aku keluar pun loh, aku nggak merugikan anak itu kok. Kan bukan anakku. Kan aku juga punya anak di rumah. Untuk apa aku meresikokan hidupku menolong anaknya orang? Sementara di rumah aku ada anak juga. Toh aku sudah menyelamatkan yang lain loh. Tapi tetap ketika dia melakukannya dan mati karena melakukan itu, semua orang akan menyebut dia sebagai pahlawan, sebagai hero. Dan ini memberitahu kita satu hal. Moralitas itu jauh lebih complicated daripada yang kita pikirkan. Kita tidak bisa berkata yang penting saya tidak merugikan orang. Tidak bisa.
Itu prinsip moralitas yang keliru. Hal yang kelihatannya pilihan pribadi, tidak merugikan orang lain, itu bisa dipandang keliru loh. Misalnya dalam kasus-kasus yang seperti yang saya katakan tadi. Keliru tuh, salah tuh. Kalau nggak percaya, coba ya, saya kasih tahu lagi nih. Orang melihat sebuah kejahatan, sudah terjadi nih ya. Orang melihat kejahatan dan sudah terjadi. Misalnya, dia melihat seseorang membunuh orang lain. Dan dia tahu itu untuk kesekian kalinya dilakukan. Orang ini tidak lapor ke polisi. Kan dia tidak merugikan siapapun. Toh sudah dibunuh semuanya kok. Nggak usah pembunuh bayaran berseri lah, serial killer, nggak usah. Dia membunuh, dia lihat orang membunuh, terus dia tidak bilang, salah nggak? Coba kita renungkan. Lebih complicated kan daripada yang kita pikirkan. Nggak bisa sekali lagi kalau kita cuma bilang saya tidak merugikan orang lain. Nah, kalau kita bicara child free, ini juga complicated. Saya tidak mau bahas secara detail ya, tapi ini dia poinnya. Kalau Cinta Laura tadi ngomong, ya populasi sudah banyak, bla 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 bla, buat apa kita nambahin masalah karena populasi kita loh di dunia udah banyak, gitu kan? Menurut saya harus dipikirkan ulang. Kenapa? Karena depopulasi, populasi yang declining, itu juga menjadi sumber masalah yang besar. Makanya banyak negara Eropa, termasuk di Amerika, mulai memainkan berbagai macam strategi untuk menaikkan kembali populasinya. Sebab problemnya banyak, seperti Pastor Tony tadi sudah menyebutkannya. Kalau tidak ada anak kecil, berarti usia produktif di kemudian hari kan akan berkurang. Sedangkan orang-orang tua ini kaum yang bergantung karena nggak bisa produktif lagi dan semuanya bergantung kepada negara. Pada akhirnya juga nggak bisa di-support. Karena nggak ada duit, orang-orang produktifnya nggak ada. Nah, bukan cuma nggak ada duit, juga nggak ada tenaga. Karena yang merawat orang tua, itu perawat, apa semua tenaga sosial dan sebagainya, itu anak-anak muda. Sehingga tidak mungkin terjadi begitu. Lalu kalau kita mikir dari sisi pendidikan misalnya, kalau child free, ya berarti kan nggak ada sekolah. Sekolah tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang. Terus bagaimana nasibnya kalau manusia tanpa education kan? Ada banyak persoalan. Saya nggak mau bahas di sini ya, tapi ada banyak persoalan yang rumit sebetulnya. Tadi malam saya mencoba untuk mempelajari sejarah bisnis Elon Musk gitu kan. Jadi kita masih tahu lah ya yang punya SpaceX dan SpaceX, yang punya PayPal dan sebagainya, orang yang sangat terkenal sekali. Saya mencoba mempelajari kehidupannya dia dan di dalam beberapa videonya dia sudah memberitahu bahaya dari depopulasi ini. Jadi depopulasi sangat berbahaya sekali. Jadi siapa bilang, kalau ada orang bilang, ya pokoknya nggak mau nambah lah, dunia ini udah banyak kok gitu. Aduh, setengah mati itu. Susah itu. Dia tidak mempertimbangkan bahwa depopulasi sama berbahayanya. Bahkan kalau menurut saya, jauh lebih berbahaya depopulasi daripada overpopulasi. Karena kalau overpopulasi, selalu ada solusi yang bisa dimainkan. Ya toh, misalnya dulu rumah cuma satu, sekarang rumahnya tingkat. Ya kan? Dulu semua kumpulnya di kota, sekarang mulai kota-kota satelit muncul, bukit-bukit mulai dibangun, walaupun nanti ada efek kelanjutannya, lingkungannya seperti apa. Tapi sama aja, kalau depopulasi juga sama, jadi masalah sebetulnya. Karena tenaga kerja untuk segala sesuatu terbatas, sehingga manusia akan sulit untuk survive. Dan kalau mengikuti filsafat Immanuel Kant, Kantian Ethics, dia memberikan sebuah pemahaman begini, yang saya pakai dalam buku saya, Memikirkan Ulang Homoseksualitas, itu dia mengatakan begini, kalau sesuatu yang walaupun pada dirinya sendiri mungkin tidak salah, tapi kalau kita pikirkan itu ditarik ekstrim dan membahayakan kelangsungan umat manusia, maka pandangan itu juga tetap salah. Itu juga kita perlu pikirkan. Cuma sekarang ini waktunya terbatas ya. Saya tidak ingin kita sampai terlalu detail ke sana, tapi saya mengajak kita nanti menelusuri sendiri. Nah, ada ayatnya 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi bukan cuma masalah boleh atau tidak boleh, tapi bermanfaat atau tidak bermanfaat. 1 Korintus 10:32-33. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah.
Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadi kehidupan itu bukan cuma masalah boleh dan tidak boleh, tapi masalah berguna atau tidak berguna. Moralitas itu bukan cuma masalah benar, salah, baik, buruk, tetapi juga masalah berguna atau tidak berguna. Mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat. Hal-hal yang sebetulnya pada dirinya sendiri tidak salah, kalau pada akhirnya berdampak buruk bagi kemanusiaan, itu akan menjadi sesuatu yang salah. Contoh ya, pengangguran itu salah nggak sih? Orang tidak bekerja itu salah nggak? Dia nggak nikah, dia nggak kerja. Pengangguran. Dan itu sangat passionate banget dengan penganggurannya dia. Dia sangat passion banget. Jadi dia benar-benar menikmati penganggurannya dia gitu kan ya. Jadi dia itu nggak mau, makanya kan kalau kita lihat ya, orang-orang yang nganggur itu jarang tidur kan, kadang sampai malam gitu kan, pagi tidur sebentar terus bangun lagi gitu kan. Itu passionate banget gitu. Dia benar-benar ingin menikmati nuansa nganggur liburannya gitu kan ya. Nah sekarang saya tanya, orang nganggur itu tidak mau kerja ya, salah nggak? Coba pikirin. Orang tidak mau kerja salah nggak? Salah. Kenapa salah? Kan dia tidak merampok. Dia cuma doing nothing gitu loh. Di rumah dia menikmati masa liburannya terus gitu kan ya. Kita langsung mengatakan begini, orang itu salah kamu tuh. Nggak kerja itu salah. Loh, bagaimana salah? Kok nggak melakukan apa-apa kok? Orang itu salah kalau melakukan sesuatu. Kalau nggak melakukan apa-apa, ya itu nggak salah. Kalau memang benar ya, nggak melakukan apa-apa itu berarti tidak mungkin salah. Itu ada satu gubernur yang tidak pernah salah. Karena dia nggak pernah melakukan apa-apa. Gitu. Selama pemerintahannya itu nggak ada sesuatu yang dia lakukan yang bermanfaat. Ya mungkin walaupun dia mungkin loh ya tidak merugikan orang lain, tapi sekarang lagi diselidiki ya sama KPK. Tapi seandainya pun dia bersih gitu kan ya, nggak melakukan apa-apa gitu kan ya, tetap salah lah, tetap salah. Kenapa? Karena dampaknya bagi kemanusiaan itu loh. Seandainya kamu melakukan sesuatu kan lebih berharga. Seandainya kamu tidak menganggur, kamu punya pekerjaan, kamu tidak memberi kontribusi untuk orang lain, gitu loh. Benar ya? Jadi bukan masalah benar salah, baik buruk, tapi masalah membawa manfaat atau tidak bagi orang lain. Jangan cuma mikirin kebahagiaan diri sendiri. Yang terakhir, keluarga adalah sarana untuk menggenapi rencana Allah. Ini sudah disebutkan oleh Pastor Tony tadi. Nah, saya mau menambahkan begini. Mana yang lebih memuliakan Allah merupakan acuan dalam pengambilan keputusan. Mana yang lebih memuliakan Allah merupakan acuan dalam pengambilan keputusan. Dan langsung saja saya membacakan ayatnya. Kejadian 1:28 tadi sudah dibacakan juga. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pastor Tony tadi, kejadian 1:28 itu tidak bisa dipisahkan dari kejadian 1:26. Dua ayat di atasnya. Ketika Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya manusia berkuasa atas seluruh bumi. Tapi bagaimana manusia bisa berkuasa atas seluruh bumi? Tuhan sudah mengatur caranya. Melalui pernikahan dan seks. Maka manusia itu bisa beranak cucu, bisa bertambah banyak, bisa memenuhi bumi, bisa menaklukkan bumi, dan pada akhirnya bisa apa? Menguasai bumi. Dengan demikian, saya ingin kita itu melihat seks dan keluarga bukan sebagai alat untuk mendapatkan kebahagiaan bagi kita. Terutama bukan itu. Tapi sebagai alat untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Pada waktu nanti kita memuliakan Allah, baru kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Kalau Bapak Ibu saudara ada yang pernah kenal Katekismus Westminster, gitu. Jadi bahan baptisan
yang dipakai kalangan gereja tertentu di dalam pertanyaan pertamanya adalah what is the chief end of man? Apa tujuan tertinggi manusia, utama manusia? Jawabannya adalah to glorify God and to enjoy Him forever. Untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati Dia selama-lamanya. Jadi ada hubungan yang tidak terpisahkan antara glorifying God and enjoying God. Having enjoyment itu hanya kita peroleh melalui apa? Glorifying. Maka ketika ada orang yang berusaha untuk child free demi mendapatkan happiness tanpa memikirkan glorifying God, maka orang itu akan end up unhappy. Kalau ada orang tanya gini, kalau orang-orang yang ada panggilan tidak menikah bagaimana? Kan itu bedanya single sama jomblo kan ya. Kalau single itu panggilan, jomblo itu kan nasib. Ya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang memang dipanggil Tuhan sebagai single misalnya, loh, apakah dia memuliakan Tuhan? Loh, itu kan kasus khusus. Dia dipanggil supaya dengan singleness-nya dia tuh bisa efektif memuliakan Tuhan. Jadi masing-masing orang itu punya panggilannya berbeda, tapi tetap prinsipnya sama, yaitu memuliakan Tuhan. So whatever we do, itu instrumen untuk memuliakan Tuhan. Nah, pada waktu kita memuliakan Tuhan, baru kita mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Seorang yang bernama Greg Laurie, dia mengatakan begini, the cause of unhappiness is searching for happiness. Penyebab ketidakbahagiaan adalah pencarian kebahagiaan. Karena happiness is not something that we seek for. Happiness is a result of finding someone. Yang artinya selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati kita. Yang artinya adalah kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita cari, tetapi hasil dari menemukan seseorang. Kalau kita mencari kebahagiaan, kita pasti akan end up unhappy. Tapi kalau kita mencari person pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang memenuhkan semua pencarian hidup kita, pengakuan, penerimaan, pengampunan, maka kita akan menemukan happiness. Nah, orang-orang yang melakukan child free, memikirkan untuk menganut gaya hidup ini, harus mulai memikirkan, apakah yang mereka lakukan untuk kebahagiaan mereka, atau untuk memuliakan Tuhan. Karena kalau saya melihat dari banyak hal, akan jauh lebih memuliakan Tuhan. Kalau kita yang diberi kemampuan untuk punya anak dan diberi kemampuan untuk merawat anak, kita ini melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Maleakhi pasal yang kita ini melahirkan anak-anak yang nanti akan menjadi pahlawan-pahlawan iman, agen-agen perubahan di dunia ini. Dunia ini membutuhkan lebih banyak anak-anak muda yang bisa menjadi agen transformasi. Bukankah itu slogan dari pelayanan ini? Jadi kalau kita mampu secara biologis, mampu secara spiritual, mampu secara finansial, dan sebagainya, mari kita berkata yes untuk punya anak. Kalau kita merasa, aduh saya sekarang nggak mampu, berarti kan harus punya rencana supaya mampu kan financially. Itulah yang saya mau bagikan untuk kita semua di waktu yang sangat mepet singkat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.